Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Masa pergerakan nasional adalah masa yang berlangsung sejak awal abad ke-20 sampai dengan kedatangan tentara Jepang yang kemudian menduduki Indonesia. Oleh karena itulah, periodisasi dari masa pergerakan nasional ditandai dengan adanya pembentukan Budi Utomo pada tahun 1908 sampai dengan kedatangan pasukan Jepang yang kemudian berhasil mengalahkan Belanda, sehingga Belanda kemudian menandatangani sebuah perjanjian atau kapitulasi yang dikenal dengan nama Kapitulasi Kalijati. Kapitulasi Kalijati ditandatangani pada tahun 1942 sehingga masa nasional berlangsung kira-kira selama 34 tahun, 1908 sampai 1942. Ciri-ciri perjuangan sebelum abad ke-20 ditandai dengan perlawanan menggunakan kekuatan bersenjata, dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik, bersifat kedaerahan dan mudah dipecah belah oleh bangsa Barat. Pada masa pergerakan nasional, terdapat perubahan signifikan. 1. Dipimpin oleh golongan elit terpelajar. Munculnya kelompok terdidik yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 2. Menggunakan organisasi modern. Perjuangan tidak lagi bersifat fisik, tetapi melalui organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indonesia Partij, dan PNI. 3. Bersifat nasional. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, tetapi mencakup seluruh wilayah Nusantara. 4. Tidak mudah dipecah belah. Berbeda dengan sebelumnya, kini persatuan menjadi lebih kuat, terutama setelah Kongres Pemuda II tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Faktor internal yang mendorong pergerakan nasional antara lain: 1. Penderitaan akibat penjajahan. Berbagai kebijakan kolonial seperti kultur stelsel, tanam paksa, menyebabkan penderitaan rakyat. 2. Kenangan akan kejayaan masa lalu. Kejayaan Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Kesultanan Aceh dan lainnya menjadi inspirasi untuk merdeka. 3. Munculnya elit terpelajar. Hasil dari kebijakan politik etis yang menciptakan golongan terdidik yang menyebarkan gagasan nasionalisme. Faktor eksternal yang mendorong pergerakan nasional antara lain: 1. Masuknya paham-paham baru seperti demokrasi, nasionalisme, sosialisme, dan pan-islamisme yang menginspirasi perjuangan kemerdekaan. 2. Bangkitnya nasionalisme di Asia Afrika. Gerakan kemerdekaan di Mesir, Jepang, restorasi Meiji, Tiongkok, Filipina, dan negara lain menjadi contoh bagi Indonesia. 3. Kemenangan Jepang atas Rusia 1904 sampai 1905. Kemenangan Jepang membuktikan bahwa bangsa Asia bisa mengalahkan bangsa Eropa, memotivasi bangsa Indonesia untuk berjuang. 1. Kooperatif adalah organisasi yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. 2. Non-kooperatif adalah organisasi yang menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah kolonial dan dianggap radikal oleh Belanda seperti Indonesia Partij, Perhimpunan Indonesia, dan PNI. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta.
dengan Sutomo sebagai ketuanya. Terbentuknya organisasi Budi Utomo ini atas ide Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sebelumnya telah berkeliling Jawa untuk menawarkan idenya membentuk study funds. Gagasan study fund bertujuan untuk menghimpun dana guna memberikan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi, namun tidak mampu melanjutkan studinya. Gagasan itu tidak terwujud, tetapi gagasan itu pada akhirnya melahirkan Budi Utomo. Tujuan Budi Utomo adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan. Tujuan tersebut ingin dicapai dengan usaha-usaha sebagai berikut. 1. Memajukan pengajaran. 2. Memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. 3. Memajukan teknik dan industri. 4. Menghidupkan kembali kebudayaan. Sebagian besar pendiri Budi Utomo adalah pelajar Stopia seperti Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Cipto Mangunkusumo, dan R.T. Aryo Tirto Kusumo. Para tokoh pendiri Budi Utomo berpendapat bahwa untuk mendapatkan kemajuan, maka pendidikan dan pengajaran harus menjadi perhatian utama. Organisasi itu mempunyai corak sebagai organisasi modern, yaitu mempunyai pimpinan, ideologi, dan keanggotaan yang jelas. Corak baru itu kemudian diikuti oleh organisasi-organisasi lain yang membawa pada perubahan sosial politik. Organisasi Budi Utomo bersifat kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Budi Utomo bersifat tidak membedakan agama, keturunan, dan jenis kelamin. Pada mulanya, organisasi ini orientasinya hanya sebatas pada kalangan priai. Namun pancaran etnonasionalisme semakin terlihat saat dilaksanakan Kongres Budi Utomo yang diselenggarakan pada 3-5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Dalam kongres itu dibahas tentang dua prinsip perjuangan. Golongan muda menginginkan perjuangan politik dalam menghadapi pemerintah kolonial, sedangkan golongan tua mempertahankan cara lama, yaitu perjuangan sosio-kultural. Perdebatan itu tidak saja menyangkut tujuan Budi Utomo, tetapi juga pemakaian bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Perdebatan juga menyangkut tentang sikap menghadapi westernisasi. Rajiman berpendapat bahwa bangsa Jawa tetap Jawa dan menunjukkan identitas yang masih Jawa sentris. Sementara Cipto Mangunkusumo berpendapat bahwa bangsa Indonesia perlu memanfaatkan pengetahuan Barat dan unsur-unsur lain sehingga dapat memperbaiki taraf kehidupannya. Cipto Mangunkusumo juga berpendapat bahwa sebelum memecahkan masalah budaya perlu diselesaikan masalah politik. Orientasi politik semakin menonjol di kalangan muda, kemudian mencari organisasi yang sesuai dengan mendirikan Sarekat Islam. Dalam perkembangannya, meskipun ada kelompok muda yang radikal, tetapi kelompok tua masih meneruskan cita-cita Budi Utomo yang mulai disesuaikan dengan kondisi politik pada saat itu. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Budi Utomo sebagai organisasi yang sah pada Desember 1909. Dukungan dari pemerintah Hindia Belanda ini tidak lain sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis. Sambutan baik pemerintah inilah yang menyebabkan Budi Utomo sering dicurigai oleh kalangan Bumiputra sebagai organ pemerintah. Budi Utomo mulai kehilangan wibawanya pada tahun 1935. Organisasi itu bergabung dengan organisasi lain menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra. Namun demikian, dengan segala kekurangannya, Budi Utomo telah mewakili aspirasi pertama rakyat Jawa ke arah kebangkitan dan juga aspirasi rakyat Indonesia. Keberadaan Budi Utomo memberikan inspirasi untuk organisasi-organisasi modern lainnya, seperti Yong Sumatera, Yong Ambon, Sedio Tomo, Muhammadiyah, dan lain-lain.